Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Fairasari dengan NIM 230512614 dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran pola asuh berbasis budaya Rompon, Kalimantan. Di sini saya ingin membuat video UTS. Langsung saja pada poin 1 yaitu ada cultural deconstruction, yaitu dalam budaya Dayak, khususnya Dayak Bahau, terdapat pola asuh yang cenderung bersifat demokratis, yaitu orang tua tidak hanya berperan sebagai pengarah tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan ruang kebebasan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Anak-anak juga didorong untuk aktif, berani mengemukakan pendapat, serta terbiasa menjalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Hal ini mencerminkan adanya hubungan yang hangat dan saling menghargai dalam keluarga. Pola asuh seperti ini tidak hanya membentuk anak menjadi pribadi yang percaya diri, tetapi juga mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Selain itu juga sejak usia dini anak-anak juga diperkenalkan dengan budaya mereka sendiri. Mereka diajarkan untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya-budaya Dayak melalui aktivitas seperti belajar tarian tradisionalnya, mengenal upacara adatnya, hingga memainkan alat-alat musik tradisional. Proses ini bukan hanya sekedar kegiatan hiburan, tetapi juga merupakan bagian dari pendidikan budaya yang sangat penting untuk anak-anak. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya tumbuh sebagai pribadi yang individu, tetapi juga sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang memiliki identitas budaya yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Bahau sangat menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan berupaya menanamkan kesadaran itu akan asal-usul serta jati diri sejak dini. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam pola asuh tersebut meliputi pelestarian budaya, penghargaan tradisi leluhur, serta pembentukan karakter anak yang berakar dari identitas budaya. Anak tidak hanya diajarkan untuk berperilaku baik secara umum, tetapi juga diarahkan untuk memahami makna kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya yang diwariskan. Dan itu juga pola asuh dalam masyarakat Dayak Bahau tidak hanya berfungsi sebagai proses pendidikan dalam keluarga, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan budaya dari generasi ke generasi. Secara filosofisnya, praktik pola asuh ini mengandung makna yang sangat dalam. Anak dipandang bukan hanya sebagai individu yang harus dibentuk menjadi pribadi yang baik, tetapi juga sebagai penerus budaya yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur mereka. Kesadaran budaya ini menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas diri anak, sehingga mereka memiliki rasa bangga terhadap budaya mereka sendiri dan tidak mudah terpengaruh dari budaya-budaya luar tersebut. Namun jika dikaji secara kritis melalui pendekatan cultural deconstruction, praktik ini juga menghadapi berbagai tantangan di era modern. Seperti perkembangan teknologi, globalisasi, serta masuknya budaya luar yang lebih populer di kalangan generasi muda, yaitu menyebabkan terjadinya pergeseran minat terhadap budaya tradisional. Banyak anak-anak yang lebih tertarik pada budaya digital dibandingkan budaya lokal itu sendiri. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian budaya. Oleh karena itu,
Diperlukan inovasi dan strategi yang lebih relevan agar nilai-nilai budaya tersebut tetap dapat diterima oleh generasi masa kini. Misalnya dengan mengemas pembelajaran budaya melalui media digital, kegiatan kreatif, atau integritas dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam memberikan pemahaman bahwa budaya bukan sesuatu yang kuno, melainkan identitas yang harus dijaga dan dibanggakan. Nilai-nilai budaya itu sendiri pada dasarnya diwariskan secara turun-menurun oleh orang tua kepada anak, tanpa adanya membedakan gender. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari dan melestarikan budaya tersebut. Namun pada kenyataannya saat ini tidak semua keluarga masih menerapkan pola asuh berbasis budaya tersebut secara konsisten. Jadi dipengaruhi oleh adanya perubahan zaman, gaya hidup modern, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin kedua yaitu ada ecological reinterpretation, yaitu pada praktik pola asuh dalam budaya Dayak Bahu ini yang mengenakan anak pada adat, tarian, dan nilai leluhur ternyata juga memiliki hubungan dengan alam. Dalam budaya sendiri itu manusia dianggap sebagai bagian dari alam, sehingga anak-anak tersebut secara tidak langsung diajarkan untuk menghormati dan menjaga lingkungan. Nilai pelestarian budaya yang diajarkan sebenarnya juga mengandung makna peduli lingkungan, karena banyak tradisi Dayak berkaitan dengan alam seperti hutan, sungai, dan kehidupan sekitar. Dengan demikian, pola asuh ini juga memiliki implikasi kuat terhadap hubungan manusia dengan alam, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jika dimaknai kembali, nilai budaya ini juga dapat dikaitkan dengan perilaku peduli lingkungan, etika berkelanjutan, dan juga pendidikan anak usia dini berbasis ekologis, yaitu anak tidak hanya diajarkan budaya, tetapi juga dibentuk agar mencintai alam sejak dini. Contoh penerapannya dalam pembelajaran PAUD itu sendiri adalah mengajak anak mengenal alam sekitar, seperti bermain di lingkungan terbuka, mengenalkan cerita rakyat Dayak yang berkaitan dengan alam, serta mengajarkan anak untuk tidak merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan. Dengan cara ini budaya juga dapat menjadi jembatan dalam menanamkan nilai-nilai ekologis pada anak sejak usia dini. Pada poin ketiga ada transformative reflection, yaitu pembelajaran ini telah mengubah cara pandang saya terhadap budaya dan pendidikan. Sebelumnya saya menganggap budaya itu hanya seperti kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Namun setelah mempelajari lebih dalam, saya menyadari bahwa budaya memiliki nilai penting dalam membentuk karakter anak, seperti mengenal identitas diri dan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Saya juga memahami bahwa pendidikan tidak hanya diperoleh dari sekolah, tetapi juga dari budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu juga saya menyadari bahwa nilai seperti melestarikan budaya dan menjaga lingkungan sebenarnya telah diajarkan sejak dini melalui kebiasaan sehari-hari. Namun di era modern terdapat tantangan karena anak-anak lebih tertarik pada teknologi dan budaya luar. Oleh karena itu, nilai budaya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Sebagai calon pendidik, saya perlu mampu menggabungkan nilai budaya dengan pembelajaran modern agar dapat diterapkan secara efektif. Selanjutnya ada poin 4, yaitu ada professional identity positioning,
itu, refleksi ini membentuk cara pandang saya sebagai calon guru, bahwa peran guru itu tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga menanamkan nilai budaya dan kepedulian terhadap lingkungan kepada anak. Saya mulai memahami bahwa identitas identitas saya sebagai pendidik yaitu harus mampu menghargai dan memanfaatkan budaya lokal sebagai bagian dari pembelajaran. Selain itu juga saya menyadari pentingnya bahwa tanggung jawab ekologis yaitu mengajarkan anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan anak sejak dini. Sebagai calon pendidik, saya ingin menjadi guru yang responsif terhadap budaya dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan pembelajaran modern. Saya juga berkomitmen untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mengenal budaya lokal seperti cerita rakyat dan aktivitas-aktivitas yang berhubung dengan alam, sehingga anak itu tidak hanya belajar secara akademik tetapi juga belajar memiliki karakter peduli lingkungan. Dengan demikian itu saya berharap dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga membentuk generasi yang menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyebutan dalam penyampaiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.